waktu bagi kita semua. Kita kembali lagi bertemu dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam King James Version saya akan membacakan, Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi ada dua ayat yang saya baca dari versi yang berbeda. Yang pertama dari Lembaga Alkitab Indonesia. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maksudnya kepada Yesus. Sedangkan di dalam versi King James Version, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Jadi kita melihat pengertian di dalam King James Version lebih luas. Kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang biasa kita pakai dikatakan hanya janganlah gelisah hatimu. Sedangkan di dalam versi King James Version dikatakan let not your heart be troubled. Atau kalau saya terjemahkan secara langsung, jangan biarkan atau jangan izinkan hatimu bermasalah. Inilah juga yang menjadi tema kita pada saat ini, hati yang bermasalah. Saudaraku, hati yang bermasalah itu banyak jenisnya. Hati yang bermasalah itu beraneka ragam bentuknya. Dan salah satu tadi yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu hati yang gelisah. Padahal hati yang bermasalah itu cakupannya luas. Pemahamannya banyak. Kecewa juga adalah hati yang bermasalah. Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal-hal yang diharapkan tidak terjadi seperti yang diinginkan. Keinginannya tidak terkabul. Atau mungkin dia orang penting, tak kala dia pergi ke satu tempat, dia tidak disambut selayaknya, sehingga kecewa. Ini juga salah satu hati yang bermasalah. Juga iri hati adalah hati yang bermasalah. Misalnya melihat orang lain lebih berhasil dari dirinya, lebih berprestasi dari dirinya, memiliki kelebihan yang lain dari dirinya. Jadi iri hati juga bagian dari hati yang bermasalah. Biasanya orang iri hati, seperti biasa dibilang, iri hati atau sirik itu karena tidak mampu. Tidak mampu seperti apa yang sudah dicapai orang lain, sehingga dia menginginkannya. Tetapi dia tidak berusaha sungguh-sungguh. Dan lebih fatalnya kadang-kadang iri hati mengharapkan apa yang sudah dicapai orang lain itu hilang, tidak dimiliki orang lain. Ini juga ciri hati yang bermasalah. Juga hati yang bermasalah adalah sombong, tinggi hati. Sombong biasanya karena dia merasa lebih dari orang lain. Merasa kemampuannya lebih bisa dari orang lain. Sehingga kadang dia menganggap bahwa apa yang dicapainya itu karena usahanya semata. Apa yang diperolehnya itu karena jerih payahnya semata. Bukan karena dukungan pihak-pihak lain. Bukan karena dukungan pihak-pihak tertentu. Jelas ini juga adalah bagian dari hati yang bermasalah. Juga adalah tawar hati. Tawar hati ini adalah juga hati yang bermasalah. Tak kala menghadapi sesuatu langsung tawar hatinya. Patah semangatnya. Tidak ada lagi suatu perjuangan untuk mencapainya. Menghadapi sedikit tantangan langsung menyerah. Menghadapi sedikit hambatan langsung putus asa. Dan ini sering terjadi. Bahkan orang Israel sekalipun sering mengalami hal demikian. Tak kala Yosua ingin merebut kota Yeriko, bangsa Israel
pada waktu itu mengalami tawar hati. Mereka merasa tidak mampu menghadapi bangsa yaitu Yeriko, sehingga mereka tawar hati. Tetapi Yosua berkata, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi tawar hati juga adalah bagian dari hati yang bermasalah, juga yaitu sakit hati. Sakit hati juga adalah bagian hati yang bermasalah. Mungkin dia pernah diperlakukan tidak baik, diperlakukan dengan artinya dia direndahkan, dia hatinya menjadi terluka, dan dalam hatinya dia berjanji, nanti aku balas. Apa yang kau lakukan, aku akan balas. Tunggu saja waktunya. Ini juga bagian dari hati yang bermasalah. Jadi sakit hati membuat hati orang bermasalah. Juga patah hati. Patah hati adalah hati yang bermasalah juga. Karena mungkin dia berharap, biasanya ini anak-anak muda, dia mencintai seseorang, lalu dia mengutarakan isi hatinya. Tapi ternyata cintanya ditolak. Bertepuk sebelah kaki, sebelah tangan maksudnya. Dia mengharap-harapkan, rupanya dibilang, engkau enggak levelku, aku enggak jatuh cinta padamu. Akhirnya dia patah hati. Kayak lagu Rahmat Kartolo yang zaman dahulu. Liriknya seperti ini. Patah hatiku jadinya, merana berputus asa. Begitulah kira-kira. Itu adalah hati yang bermasalah juga. Orang yang patah hati. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 tadi, dalam terjemahan King James Version dikatakan, let not your heart be troubled. Ini dulu yang kita tekankan. Jangan biarkan hatimu bermasalah. Apakah itu kecewa? Apakah itu iri hati? Apakah itu tinggi hati atau sombong? Apakah itu tawar hati atau patah hati, tidak memiliki semangat, atau sakit hati, atau patah hati sekalipun? Jangan biarkan hati kita bermasalah. Kenapa? Kalau sampai hati kita bermasalah, ini bisa bahaya. Ini akan berdampak buruk. Ini akan berakibat negatif. Pikiran jadi tidak tenang. Apapun yang kita lakukan menjadi tidak lagi bisa maksimal. Karena kita memiliki hati yang bermasalah. Hati yang digerogoti dengan katakanlah sakit hati, kebencian, kesal, kecewa. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu dengan konsentrasi? Jelas tidak bisa. Itu sebabnya Yesus mengingatkan, jangan izinkan, jangan biarkan hatimu bermasalah. Caranya adalah dibilang tadi, percayalah kepada Allah. Ini hal yang paling penting, hal yang paling mendasar, hal yang paling esensial. Dengan kita percaya sepenuh kepada Allah, maka kita yakin pemeliharaannya, penggenapan janji-janjinya dalam hidup kita pasti terjadi. Karena apa? Karena Dia yang mengatakannya, Dia selalu menggenapinya. Karena Dia yang berjanji, pasti ditepatinya. Itulah sebabnya ditekankan, percayalah kepada Allah, bukan percaya kepada orang lain. Memang bisa saja kita percaya kepada orang lain, tetapi biasanya orang lain pasti pernah membuat kita kecewa. Bahkan orang terdekat kita pernah membuat kita sakit hati, kesal. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah membuat kita kecewa. Allah tidak pernah membuat kita sedih. Karena Dia selalu memberi penghiburan. Itu sebabnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah supaya hatimu tidak bermasalah.
Dan juga terakhir dikatakan di ayat tadi, percayalah juga kepadaku, maksudnya kepada Yesus. Kita harus percaya kepada apa yang sudah dikatakan Yesus di dalam Alkitab, bahwa semua yang dikatakannya untuk kebaikan kita, untuk keberhasilan kita, dan untuk kehidupan kita pasti terjadi dan pasti digenapi. Haleluya. Selamat hari Minggu.